Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabih. Thumma amma ba'd. Hadirin jamaah salat duhur rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk melaksanakan salat duhur berjamaah di masjid yang mubarak ini. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak Allah kumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama dengan penghulu para nabi dan rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu taala. Ada satu amalan yang sangat agung, yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada amalan yang jika ditimbang lebih berat dibanding amalan tersebut. Tapi kadang sayangnya masih banyak dari kaum muslimin yang tidak sadar bahwasanya amalan ini adalah ibadah yang bernilai agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang melakukannya dianggap sebagai hal biasa, kebiasaan, atau dianggap sebagai tradisi. Padahal ini adalah bagian dari ajaran Islam dan bahkan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Hal yang kami maksud adalah akhlakul karimah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai' athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang jika ditimbang dalam timbangan amal kebajikan nanti di hari kiamat lebih berat dibanding dengan akhlak yang mulia. Iya, akhlak yang mulia ini adalah perkara yang sangat penting di dalam Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah semata-mata adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, mengajarkan kepada umat ini akhlak yang mulia. Tentu akhlak yang utama adalah akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, kemudian akhlak kita kepada sesama manusia. Saudaraku rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kalau kita lihat banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan sebab seseorang terhalang masuk surga itu karena tidak beres dalam urusan akhlak ini. Bisa jadi dia adalah orang yang rajin beribadah, terutama ibadah fardiyah yang merupakan ibadah vertikal, hubungan antara dia dengan Allah. Tapi ternyata ketika dia bermasalah dalam urusan dengan sesama manusia, ini bisa menjadi penyebab dia terhalang dari surganya Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang orang yang bangkrut, atadruna manil muflis? Tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina ya Rasulullah, man la mata'a lahu wa la dirham. Orang yang bangkrut menurut kami wahai Rasulullah, orang yang nggak punya barang, nggak punya duit. Ya ini jawaban standar lah. Bapak-bapak kalau berdagang ditanya, siapa yang bangkrut Pak? Bangkrut, uangnya nggak ada, barangnya habis. Ya ini bangkrut. Kalau uangnya habis, tapi barangnya banyak. Ini dia lagi ya mempersiapkan barang dagangannya. Atau barangnya habis, tapi ternyata terjual semua, uangnya banyak. Tidak dikatakan bangkrut. Tapi ini adalah bangkrut standar dalam urusan dunia. Yang lebih bangkrut lagi siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bis salati waz zakah ay bil a'mali salihah wa ya'ti qad syatama hada qad qadafa hada akhadha mala hada. Yang benar-benar bangkrut dari umatku, kata Rasulullah, orang yang nanti di hari kiamat datang dengan membawa amal soleh, salatnya, zakatnya, ya, baca Al-Qur'annya, amalan-amalan soleh yang begitu banyak, salat wajib, salat sunnah, tapi ternyata dia punya tanggungan Pak, punya hutang yang harus diselesaikan. Di dunia dia pernah mencaci, menghina, merendahkan si A, pernah menuduh si B, pernah memukul si C, pernah menzalimi si D, dan seterusnya. Akhirnya apa? Kebaikan dia yang banyak tadi, pahalanya diambil, diberikan kepada orang-orang yang telah dia zalimi di dunia. Ketika ternyata pahalanya habis, tanggungannya belum selesai, maka dosa orang-orang yang pernah dia zalimi tadi diambil dan dipikulkan kepadanya, dan akhirnya dia dilemparkan ke jurang api neraka, waliya'udzubillah. Maka kita jangan sampai menganggap asal kita sudah memperhatikan ibadah secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala selesai. Tetapi ketakwaan sosial juga ini perlu diperhatikan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengatakan, orang yang paling dekat kedudukannya nanti dengan Rasulullah di hari kiamat, Pak, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak cuannya, bukan, apalagi banyak istrinya, Pak, belum tentu. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna min akrabikum ilayya majlisan yaumal qiyamah. Inna min ahabbikum wa aqrabikum majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, kata Rasulullah, yang paling dicintai oleh beliau, dan nanti tempat duduknya paling dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat siapa? Orang yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Dan barometer seseorang dikatakan baik tidak akhlaknya adalah bagaimana dia berakhlak dengan orang-orang yang paling dekat dengan dia. Terutama keluarganya, istri dan anak-anaknya, orang tuanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, yang paling baik kepada istrinya. Dan sayalah yang terbaik terhadap keluarganya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita jadi orang yang menyenangkan, orang yang supel, humble dalam bergaul, di luar mudah, masih bisa disetting, Pak. Hanya beberapa jam di kantor, oh ternyata ini orang yang sangat menyenangkan, diajak bicara enak. Tapi ketika pulang ke rumah menjadi sosok yang paling ditakuti. Ini berarti tidak benar. Ya. Karena patokan orang itu baik atau tidak akhlaknya bagaimana di rumah dia.
Kalau dia di rumah adalah orang yang paling menyenangkan, anak-anaknya, istrinya, keluarganya merasa nyaman, merasakan akhlaknya yang mulia tadi, maka dia otomatis akan menjadi pribadi yang berakhlak mulia juga kepada siapapun. Kadang orang di kantor dengan teman-temannya suka ketawa ke TV, senyum, ya. Tapi ternyata ketika pulang di rumah, ya, tadi menjadi sosok yang paling menakutkan. Ini berarti ada yang tidak beres. Ya, karena kalau dia benar-benar berakhlak mulia, maka seharusnya orang yang paling dekatlah yang merasakan akhlak mulia tersebut. Rasulullah, Pak, beliau itu seorang panglima perang, seorang pemimpin negara, seorang nabi dan rasul, manusia yang paling mulia di atas muka bumi. Beliau ketika bersama dengan pasukan beliau dengan kaum mukminin dalam suatu peperangan, saat itu beliau membawa ibunda kita, ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba beliau berseru meminta kepada semua kaum muslimin, taqaddamu, taqaddamu. Ayo kalian maju dulu, maju. Kalian duluan. Setelah pasukannya semua duluan, beliau bilang kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ta'ali usabikuki, ayo kita balapan lari." Balapan lari. Padahal beliau ini, kalau kita kadang, oh saya ini pejabat, saya ini pimpinan sebuah lembaga, saya ini direktur, masa saya harus balapan lari sama istri, sama anak-anak, nanti jatuh wibawa saya. Pak, siapa yang lebih mulia, Anda ataukah Rasulullah? Rasulullah. Rasulullah mencontohkan bagaimana beliau bersikap untuk menghibur dan menyenangkan keluarganya. Beliau ajak istri beliau balapan lari. Ya, jangan ajak olahraga istri orang. Ya. Istri sendiri. Ya. Istri sendiri diajak balapan lari atau mau main tenis, mau main badminton, main petak umpet, ya silahkan. Yang penting ya, kehidupan itu ada saat-saat kita bergembira bersama keluarga. Ya. Jangan monoton, kaku, apalagi semuanya serba menakutkan, repot. Rasulullah suatu ketika beliau balapan menang. Ya. Suatu ketika beliau balapan pertama, Aisyah menang. Aisyah masih kurus, masih langsing, lincah. Sudah lama kemudian Rasulullah ajak balapan lagi. Gantian Rasulullah menang. Kayaknya yang salah satu Rasulullah menang, salah satu Rasulullah kalah. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Ya Aisyah, hadihi bitilka. Wahai Aisyah, kita udah seri sekarang. Ya, sama-sama pernah menang, sama-sama pernah kalah, Pak. Jadi kita jangan merasa, aduh saya sudah tua, nggak enak, masa kita harus bercanda, main dengan anak-anak. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika tahu ada seorang anak kecil, dia punya piaraan, seekor burung. Tiba-tiba burungnya mati, sedih namanya anak-anak. Rasulullah ketika datang menyapa anak tadi, ya Aba Numair, madza fa'alan Nugair. Wahai Abu Numair, apa yang telah terjadi dengan si Numair? Numair ini nama seekor burung tadi. Ya. Beliau memperhatikan hal-hal kecil yang membuat orang lain bisa bahagia, bisa senang. Dan menyenangkan orang lain dalam hal-hal yang halal, yang mubah, itu ibadah, Pak. Bahkan kata Rasulullah dengan jelaskan, tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu, kalau kita ketemu saudara, senyum itu sedekah, Pak. Senyum itu berpahala, Pak. Dan senyum itu kalau kita sendiri yang merasakan. Kalau kita senyum sama cemberut, enakan mana, Pak? Enakan senyum kan, Pak? Senyum itu hanya menurunkan sedikit bibir bawah kita. Kita latih dah. Boleh dicoba silahkan sama teman di sebelahnya. Silahkan. Senyum dengan temannya bisa enggak? Dan yang paling penting senyum dengan istrinya. Senyum dengan anak-anaknya.
Kalau kita merasa kurang pede, nggak apa-apa, nanti pulang di rumah latihan senyum di depan cermin. Wah, Ustadz waras kah masa tong latihan senyum itu? Waras Pak, kita mau cari pahala. Ya. Sedekah Pak, senyum. Ya. Sedekah. Ya, nggak ada senyum yang nggak manis, senyum manis. Semuanya senyum manis. Dan senyum kita karena Allah. Ada orang yang senyumnya pilih-pilih Pak, kalau sama pejabat dia senyum. Iye, inje, ya, siapa? Tapi kalau sama orang yang biasa, dia kelihatan angkuh. Wah, ini ada masalah ini. Sama sopirnya nggak pernah mau senyum dia. Sama pembantunya, sama, ini siapa? Tidak. Kita lakukan itu karena Allah. Orang semakin dia rendah hati, Allah angkat derajatnya. Ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Pasti itu Allah yang janjikan. Orang yang tawadhu, rendah hati, tidak jumawa, tidak sombong meremehkan orang lain, Allah angkat dia. Allah angkat derajatnya di kalangan manusia, terlebih lagi Allah angkat derajatnya di antara penduduk langit. Maka perkara akhlak dari hal yang paling mudah tadi, senyum, ya, salam, mempermudah urusan orang lain. Ya. Dalam jual beli saja kata Rasulullah, rahimallahu mra'an samhan idza ba' wa samhan idza ishtara. Allah merahmati orang yang kalau jual beli itu mudah Pak. Kadang kita kalau jual beli, transaksi, pokoknya cari yang paling sulit. Saya ingin menunjukkan bahwasanya saya ini adalah penawar yang ulung. Berapa durian Pak? 100.000 4 Pak. 10 lah. Langsung ditawar 10. Ya. Aduh maaf Pak, ini 10 nggak mau, ya udah. Ngotot. Padahal kalau pergi ke mall, kafe, ke ini, ya tidak pernah nawar Pak. Kadang dengan bangganya dia keluarkan tips ke hotel untuk orang, untuk karyawannya. Padahal mereka ya tidak terlalu butuh dibanding dengan saudara-saudara kita yang jualan di pasar, jualan sayur, jualan ini. Tawar-menawarnya sampai alot. Ya, padahal mereka yang lebih butuh untuk kita bantu. Samhan idza ba' wa samhan idza ishtara. Mudah kalau jual beli, mudah kalau transaksi. Ya. Hidup ini mudah, yassiru wa la tu'assiru, maka permudahlah, jangan dipersulit. Dan kalau kita lakukan semua itu karena Allah, maka itu bernilai pahala yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan. Dan akhlak mulia bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi selama kita hidup. Termasuk akhlak mulia adalah kita tidak berprasangka yang macam-macam dengan orang lain, dengan sesama muslim terutamanya. Makanya kalau kita memiliki akhlak mulia dan mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari kita, pahala itu mengalir terus Pak. Bahkan tatkala kita tidur. Maka masih ingat kisah seorang pemuda yang dia ketika Rasulullah bilang, ya'tikum rajulun min ahlil jannah. Akan masuk nanti sebentar lagi seorang pemuda dari penghuni surga. Muncul seorang pemuda. Besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi. Ternyata selidik punya selidik, ini orang tidak punya amalan yang istimewa sekali, tidak. Sholat ya biasa, ya. Tidak dia sholat malam terus, tidak. Tapi apa? Ternyata ketika dia katakan, saya kalau sudah malam, sudah tidur, saya tidak pernah tidur dalam kondisi hati saya ini dongkol dengan siapapun. Sudah saya maafkan semua, ya, orang yang menyakiti saya ataupun yang punya masalah dengan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang berakhlak mulia. Allahumma inna nas'aluka husnal khuluq wa na'udzubika min syarril khuluq. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tuhsina lana khuluqana wa an ta'uduna min syarril khuluq.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.